Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen pengampu, Bu Musti, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 di video ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah, struktur manajemen, fungsi, dan strategi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Marwa Sabrina Elmai. Saya Delia Putri. Saya Anissa Lia Aziza. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia memiliki sejarah yang menarik dan perkembangan yang pesat. Lahir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, perbankan syariah telah menjadi bagian integral dari industri keuangan Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, gagasan perbankan syariah di Indonesia mulai terwujud pada tahun 1980-an. Pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992 menjadi tonggak sejarahnya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus mengeluarkan regulasi yang mendukung perkembangan perbankan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dasar hukum bank syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 khususnya tentang bank syariah. UU Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah undang-undang yang mengubah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU ini mulai berlaku pada 10 November 1998. UU Nomor 10 Tahun 1998 mengatur berbagai hal terkait perbankan, di antaranya yang pertama pengertian bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau lainnya. Nomor 2, jenis simpanan seperti deposito dan tabungan. Nomor 3, jenis bank seperti bank konvensional yang memberikan keuntungan berupa suku bunga kepada nasabahnya. Yang keempat, kewajiban bank seperti menyampaikan neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan kepada Bank Indonesia. Nomor 5, tindakan bank. Tindakan Bank Indonesia terhadap bank yang mengalami kesulitan seperti meminta pemegang saham menambah modal, mengganti dewan komisaris atau direksi bank, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia, mulai dari definisi, tujuan, jenis usaha, hingga pengawasan. Selanjutnya, struktur organisasi bank syariah. Struktur organisasi bank syariah secara umum memiliki kesamaan dengan bank konvensional, namun terdapat perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah. Setiap bank syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sedikit berbeda, tergantung pada ukuran, kompleksitas bisnis, dan kebijakan internal bank tersebut. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi bank syariah. Yang pertama, Dewan Komisaris yang bertugas sebagai bertanggung jawab atas pengawasan kinerja direksi, memastikan keputusan direksi sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu direksi yang berfungsi sebagai bertanggung jawab atas pengelolaan bank sehari-hari dan memutuskan kebijakan strategis bank. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah merupakan komponen unik dalam bank syariah. DPS atau Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memastikan semua kegiatan bank
sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan prinsip-prinsip syariah. Memberikan nasihat terkait masalah-masalah syariah yang timbul dalam operasi bank. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas dan kredibilitas bank syariah. Keberadaannya memastikan bahwa bank senantiasa beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan layanan keuangan yang halal dan berkah bagi nasabahnya. Yang keempat, komite-komite. Yang pertama, komite audit, yaitu memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, komite risiko yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi bank. Ketiga, komite nominasi, yaitu mengusulkan calon anggota direksi dan komisaris. Yang keempat, komite remunerasi, yaitu menetapkan kebijakan remunerasi bagi direksi dan karyawan. Selanjutnya, manajemen bank syariah. Manajemen bank syariah adalah proses pengelolaan bank yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki karakteristik unik yang mengharuskan penerapan manajemen yang khusus. Prinsip dasar manajemen bank syariah ada 5. Yang pertama, ketuhanan. Seluruh aktivitas bank diarahkan untuk mencapai ridha Allah SWT. Yang kedua, keadilan. Semua pihak yang berkepentingan harus diperlakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga, manfaat bersama. Semua transaksi harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Yang keempat, transparansi. Semua transaksi harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, akuntabilitas. Manajemen bank harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil. Lalu ada fokus utama dalam manajemen bank syariah terbagi menjadi 4. Yang pertama, kepatuhan syariah. Memastikan semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, manajemen risiko. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi bank. Yang keempat, kualitas layanan. Memberikan layanan yang berkualitas dan memuaskan kepada nasabah. Yang terakhir, pertumbuhan bisnis. Mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perbedaan manajemen bank syariah dan konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu tujuan utama, prinsip utama, dan produk serta layanannya. Dari tujuan utamanya, bank syariah itu bertujuan mencari berkah dan ridha Allah, sedangkan bank konvensional memaksimasi keuntungan. Untuk prinsip utama bank syariah adalah menerapkan ilmu syariah, sedangkan prinsip utamanya bank konvensional adalah profitabilitas. Produk dan layanan bank syariah berbasis bagi hasil tanpa riba, tetapi di bank konvensional berbasis bunga. Fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah. Bank syariah memiliki fungsi yang serupa dengan bank konvensional, yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun yang membedakan adalah prinsip-prinsip syariah Islam yang menjadi landasan setiap transaksi. Fungsi utama bank syariah yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Bank syariah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, dan investasi. Nomor 2, menyalurkan dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Nomor 3, memberikan jasa perbankan. Menyediakan berbagai layanan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan inkaso. Lalu prinsip dasar transaksi di bank syariah. Yang pertama, tidak ada riba. Semua transaksi harus bebas dari unsur riba. Yang kedua, transparansi. Semua transaksi harus dilakukan secara transparan dan jelas. Yang ketiga, keadilan. Semua pihak harus diperlakukan secara adil. Yang keempat, manfaat bersama.
Sebagai transaksi harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Lalu keunggulan bank syariah. Yang pertama, sesuai dengan nilai-nilai agama. Bagi umat muslim, bertransaksi di bank syariah memberikan ketenangan karena sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, transparansi. Nasabah dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana mereka dikelola. Yang ketiga, berbasis bagi hasil. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil, sehingga risiko dan keuntungan ditanggung bersama. Strategi bank syariah. Bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah memiliki sejumlah strategi dan menarik nasabah yang ingin bertransaksi sesuai oleh bank syariah layanan. Yang edukasi dan literasi keuangan syariah. Yang keempat, penguatan manajemen risiko berbasis syariah. Yang kelima, strategi pemasaran berbasis nilai Islami. Yang keenam, pengembangan sumber daya manusia syariah. Yang kesembilan, ekspansi jaringan dan sinergi dengan lembaga syariah. Baik, kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, yaitu perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak tahun 1980-an. Didukung oleh landasan hukum yang kuat dan dukungan pemerintah, perbankan syariah menawarkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan prinsip-prinsip seperti keadilan dan transparansi, bank syariah fokus pada kepatuhan syariah dan memberikan layanan yang berkualitas. Untuk terus berkembang, bank syariah perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya. Keunggulannya yang sesuai dengan nilai-nilai agama membuatnya menjadi pilihan menarik bagi masyarakat. Secara keseluruhan, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.